Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa Faslun fi syurutis salati. Bermula ini satu fasal tentang syarat-syarat sembahyang. Wa syaraitu salati qabla ad-dukhuli fi khamsatu asya'a. Syarat-syarat sembahyang sebelum masuk mengerjakan sembahyang ada 5 syarat. Wa syurutu jam'u syaratin. Syurut, syarat-syarat itu adalah bentuk jamak plural daripada kata-kata syaratun. Syaratun, syaratoni, syurutun. Wa huwa lughatal alamatu. Kata-kata syarat secara etimologis, secara bahasa Arab, kalau kita tengok kamus artinya al-alamatu, tanda. Ya. Wa syar'an secara terminologis, istilah agama, ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Sesuatu tatawaqqafu yang tergantung sah sembahyang kepadanya, tapi dia bukan bahagian daripada sembahyang itu. Dia bukan bagian sembahyang, tapi sah sembahyang tergantung kepada dia. Wa kharaja bi hadzal qaidi ruknu, maka tidak masuklah dengan syarat ini atau dengan kekhususan ini. Kait artinya kait. Kekhususan ini tak masuklah rukun. Karena fa'innahu, sesungguhnya rukun itu juz'un minas salati, bahagian daripada sembahyang. Sedangkan syarat dia bukan bahagian sembahyang, tapi dia menjadi penentu sahnya sembahyang. Dia asyaratul awwalu, syarat yang pertama, taharatul a'dha' min al-hadath al-asghar wa akbar 'inda al-qudrati. Suci anggota tubuh dari hadas kecil dan besar. Ini sebelum sembahyang mesti dipastikan dulu tubuh kita ini suci dari hadas kecil, hadas besar, 'inda al-qudrati. Saat orang itu sanggup. Amma faqidu tahura ini, adapun orang yang tidak memiliki 2 alat bersuci, yaitu air dan tanah, fa salatuhu sahhatun, sembahyangnya sah, ma'a wujubil i'adati 'alaiha, tapi wajib sembahyang itu diulang. Sembahyang itu namanya sembahyang untuk menghormati waktu. Wa taharatun najasi allati la yunfa anhu fi sabir wa banu makanin, dan bukan hanya suci dari hadas, tapi juga suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi suci dari hadas itu abstrak, suci dari najis itu konkret. Najisnya yang tidak dimaafkan, pakaian, badan maupun tempat. Jadi di ketiga tempat, di ketiga bahagian itu, yaitu badan, pakaian, dan tempat, mesti suci daripada najis. Wa sayadhkuru musannifu hadzal akhira qariban. Penyusun kitab Syekh Abu Syunya akan menyebutkan yang bahagian akhir, yaitu suci dari najis, sedikit lagi, qariban, sebentar lagi. Wasani, syarat yang kedua. Jadi diperhatikan ya, suci dari hadas dan najis. Syarat yang kedua, satru launil awrad 'inda al-qudrati, menutup warna aurat bagi yang sanggup, ketika sanggup. Jadi warna aurat itu yang ditutup. Karena orang fokus pada aurat padahal pakaiannya tipis, sehingga warna auratnya nampak. Ini tak sah. Warna aurat, tak perlu memakai pakaian, misal kata plastik, goni, atau pada satu masa pakai lumpur. Yang penting asal warna auratnya tertutup. Walau kana syakhsu khalian aw fi dhulmatin, sekalipun orang itu sendiri atau dalam keadaan
gelap. Tetap wajib tutup. Fa'in ajiza, ya. Fa'in ajiza an satriha, salatlah. Kalau dia tak sanggup menutup aurat, salatlah dia telanjang. Wala yu'mi'u birruku'i was-sujudi bal yutimuha. Dan tak cukup hanya sekedar isyarat ketika rukuk dan sujud, tetapi mesti sempurna rukuk dan sujudnya. Wala i'adat alaihi, tak perlu sembahyangnya itu diulang. Ini kan hukum saja. Tapi kalau situasi kita saat ini rasanya hampir mustahil. Kan? Wa yakunu satrul aurati bil ijbasin tahirin. Adalah menutup aurat itu menggunakan pakaian suci. Menutup aurat itu wajib menggunakan pakaian yang dipastikan suci. Wajibu satruha aydan fi ghairi shalat dan nas wa fil khalwah. Wajib juga menutup aurat di luar sembahyang. Wajib di luar sembahyang. Wajib dari orang lain. Wa fil khalwati. Begitu juga pada sunyi kita sendiri, ya. Illa li hajatin, kecuali karena perlu, min ightisalin nahwi, mandi dan seumpama mandi, bolehlah telanjang. Tapi tetap saja yang terbaik menutup aurat besar. Wa fil khalwati itu maksudnya sunyi, ya. Wa amma satran nafsi fala yajib, adapun menutup aurat supaya tidak dilihat oleh dirinya sendiri, fala yajib, tak wajib. Ya, maka tadi saya artikan dari orang lain dan pada keadaan dia sendiri, maksudnya sunyi, nampak kita tak ada orang, tetap wajib tutup. Mengapa? Mencegah kemungkinan ada orang. Tapi kalau sendiri, wa amma satran nafsi fala yajib, adapun menutup aurat itu dari dirinya sendiri tak wajib. Lakinnahu yukrahu nadharuhu ilaiha, tapi makruh melihat aurat itu. Aurat besar itu, ya, aurat besar itu makruh untuk melihatnya. Wa muradu dzakari ma baina surat wa rukbatihi, aurat seorang lelaki apa saja yang berada di antara pusat dan lutut. Apa saja yang berada di antara pusat dan lutut. Wa kadzal amatu, begitu juga budak perempuan. Budak perempuan antara pusat dan lutut. Wa auratul hurrati fi salati ma wajhiha wa kafaiha dhahiran wa batinan ila ku'aini. Adapun aurat perempuan merdeka dalam sembahyang. Aurat perempuan merdeka dalam sembahyang. Apa saja selain muka dia dan kedua tapak tangan dia. Zahiran bagian luar, wa batinan bagian dalam. Ilal ku'aini, sampai kedua mata tangan. Ku. Ya. Jadi aurat perempuan di luar sembahyang itu yang bukan muka dia dan bukan dua tapak tangan dia. Selebihnya adalah aurat dalam sembahyang, ya. Ini artinya nih dalam sembahyang. Maka memakai cadar dalam sembahyang kalau tak ada perlunya makruh. Tapi kalau dikhawatirkan ada bukan mahram, boleh. Wajib pun tidak juga. Amma auratul hurrati kharija sholati fa jami'u badaniha. Adapun aurat perempuan merdeka di luar sembahyang, seluruh badannya. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kita Arab Melayun begitu, seluruh badannya. Bahwa ada khilafiyah adalah iyalah dalam hal ini, kan. Termasuk pakai cadar tadi waktu sembahyang, ada khilafiyah. Wa auratu fil khalwati kadzakar. Adapun aurat dia saat sunyi, ada orang seperti laki-laki. Paham nih? Kan? Jadi kita melihat aurat kita, aurat besar itu makruh. Ya.
Wal auratu lughatan naqsu. Aurat secara etimologis adalah kurang. Kata aurat itu adalah kurang. Auratun kurang. Wa tutlaqu ala ma yajibu satruhu, dan dimutlakkan penggunaan kata-kata aurat secara agama terhadap ma yajibu satruhu. Apa saja yang wajib ditutup itu disebut aurat. Apa saja yang wajib ditutup disebut aurat dalam syarak. Wal muradu huna lama yahrumu nadharuhu. Itulah yang dimaksud di sini, yaitu yang haram dilihat. Itulah aurat. Ya. Wa dzakal ashab fi kitab nikah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i menyebut secara luas tentang aurat ini di dalam perbincangan tentang nikah. Nanti kan? Jadi nomor 1, sucikan. Pastikan suci dari hadas dan najis, pakaian, tempat, dan badan. Yang kedua, menutup aurat. Wa salisul wuquf ala makanin tahirin. Yang ketiga adalah berada di tempat yang suci. Fala tasihu salatu syakhsin yulaqi ba'da badanihi aw libasi najasan fi qiyamin kun aw ruknin aw sujudin. Maka tidak sah sembahyang seseorang yang terhubung ia akan sebahagian badannya atau sebahagian pakaiannya akan najis. Fala tasalatu khashan yulaqi ba'du, ya, bukan yulaqi ba'du. Yulaqi ba'du badanihi aw lisbasi najasatan. Jadi tidak sah sembahyang seseorang yang sebahagian badan atau pakaiannya terhubung dengan najis. Berdiri, duduk, rukuk atau sujud. Tak sah tu. Ya, ini ada persoalan kan? Jatuh kotoran cecak, kalau kering tepiskan cepat. Kalau basah tak bisa. Maka sembahyangnya batal. Untuk itu perlu segera dia bersuci. Bersuci kan ada 4, wudu, mandi, tayamum, dan izalatun najasah. Nah, sucikanlah itu. Sembahyangnya tak usah berwudu lagi, orang wudu tak batal. Yang batal hanya sembahyangnya saja. Warabi'u, yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui masuknya waktu. Al-ilmu itu bermakna yakin. Ya, al-ilmu bermakna yakin. Al-ilmu itu bermakna yakin, pasti. Ya. Aw dhannu dukhulihi bil ijtihad, atau kuat sangka dia masuk waktu bil ijtihad, dengan upaya dia lah untuk mengetahuinya. Ya. Falau shalla bi ghairi dzalika, kalau dia sembahyang tanpa hal itu, zan tidak, apalagi yakin terkait waktu, am tasihha salatu, sembahyang tak sah. Wa in sadafa al-waqta, sekalipun tepat ia akan waktu. Artinya sudah masuk waktu, tapi dia tak tahu. Salatnya tak sah, sembahyangnya tak sah. Karena itu maka macam kita yang tahu senang saja. Itu dah kita pelajari di awal dulu. Bagi yang tak tahu, tanya yang tahu. Yang tahu dibantu kita oleh ahli-ahli yang falak itu, dibuat jadwal. Tapi hati-hati, jadwal bukan sebuah kepastian. Itu adalah upaya pendekatan. Karena selalu saja kenyataan yang kita alami, satu jadwal berbeda dari jadwal yang lain. Satu, yang kedua, jam kita selalu berbeda. Maka untuk itu bagus juga dilewatkan sedikit. Ya. Wal khamisu istiqbalul qiblati, yang kelima menghadap kiblat. Al-Ka'bati, maksudnya adalah Ka'bah. Sumiyat kiblatan, Ka'bah dinamakan kiblat li'anal musalli yuqabiluha, karena orang sembahyang menghadapnya. Nah, itu dia. Jadi kenapa Ka'bah disebut kiblat? Kiblat karena menghadap. Dan kenapa disebut Ka'bah? Wa Ka'batan, dan sebut Ka'bah lirtifaiha, karena tingginya. Ya, karena tingginya maka dia disebut Ka'bah. Wastiqbala bisadri syartun liman qadara alaihi, menghadap kiblat itu dengan dada syarat bagi orang yang sanggup. Maka urusan menghadap kiblat bukan muka, tapi dada. Wastasdil musannifu ma dzakara bi qawli wa yajuzu tarku istiqbal qiblati fi salati fi halataini.
mengecualikan oleh penulis penyusun kitab apa yang telah disebutkannya terkait dengan menghadap kiblat itu biqauli dengan perkataan beliau wa yajuzu boleh tarkus istiqbal kiblat tidak menghadap kiblat dalam sembahyang itu fi halataini dalam dua keadaan. Satu, fi syiddatil khawfi fi qital mubahin pada situasi sangat takut sebab perang yang perang itu mubah. Dalam perang itu kita sangat takut. Orang perang kok takut mati? Bukan begitu. Ya, karena orang pergi perang sudah pasti itu kalau tidak membunuh dia dibunuh. Terus kenapa ada disebut sangat takut? Disitulah menunjukkan kewajiban menjaga nyawa. Ini bukan persoalan matinya, tapi persoalan kewajiban menjaga nyawanya. Ya, saat itu boleh tidak menghadap kiblat sambil lari pun boleh. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh sambil berbicara. Jadi aku sedang sembahyang, dia sambil perang, lari, batal sembahyang. Tapi tak menghadap kiblat. Fadhan karena suatu naflan sembahyang sunat atau sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Ya, itu ya. Fa'fin nafilati fi safari ala rahilati. Sembahyang sunat di perjalanan mengendarai kendaraan. Itu boleh tak menghadap kiblat. Kalau bisa hadap dulu waktu takbiratul ihram, kalau tidak tak ada masalah. Sambil sembahyang saja. Lain kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki takbiratul ihram, rukuk, sujud dan duduk antara dua sujud menghadap kiblat. Tapi kalau berkendaraan sama sekali tak boleh. Falil musafiri, bagi orang yang melakukan perjalanan safaran, perjalanan mubahan, perjalanan itu hukumnya mubah, bukan perjalanan yang haram. Walau qasiran, walaupun pendek. Yang dimaksud pendek tak sampai 90 km. Berarti boleh kalau 10 meter, boleh 10 meter. Tak ada masalah sama sekali. Ya. At-tanafulu, sembahyang sunat. Sauba maqsidihi, ke arah tujuannya. Ke arah tujuannya. Warakibud dabbati, pengendara kendaraan, la yajibu alaihi, tak wajib dia. Tak wajib atasnya wad'u jabahatihi, meletakkan keningnya ala sarjiha, masalah di atas pelananya umpamanya. Wajib. Bal yu'mi, bahkan cukup memberikan isyarat dia berukuk sujudi, rukuk sujudnya. Kalau kita naik kendaraan kereta kah atau mau motor ya, kalau cara Medan kita kan motor ya. Mau naik kereta mau naik kereta, mau naik motor sembahyang ya. Hanya wa yakunu sujudu akhfadha min ruku'ihi, adalah sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Amal masya, adapun orang berjalan kaki, fayutimu ruku'an wa sujudahu, hendaklah sempurnakan rukuk sujudnya, hadap kiblat, termasuk takbiratul ihram dan duduk antara dua sujud. Yastaqbilu qiblata fihi, dia menghadap kiblat pada rukuk dan sujud itu. Wala yamshi, tidak bolehlah dia berjalan ila fi qiyami wa tasyahhudi, kecuali waktu berdiri dan tasyahud. Boleh berjalan. Di sinilah kekalahan kita dari para ulama. Karena lubuk-lubuk pahala itu mereka tahu, mereka buat. Dan gitu. Kita tak tahu. Atau kita tahu tapi tidak kita lakukan. Itu dia. Makanya selalu saja pahala ulama itu lebih daripada kita. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada diskusi selepas ini insyaallah. Berikutnya, faslun fi arkanis salati wa sunanihi wa i'atiha. Bermula ini satu pasal terkait rukun-rukun sembahyang, sunat sembahyang dan hayatnya. Ya. Wa taqaddam anna salati lughatan wa syar'an. Telah lalu sudah pengertian sembahyang baik secara etimologis maupun
terminologis. Ya. Nah, warkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sembahyang itu 18. 13 tambah 5. 4 dari yang 5 tamakninah. Pada ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. 1 tambah niat keluar dari sembahyang. Makanya membiasakan diri kita akan khilafiyah internal mazhab. Hanya yang menjadi umum di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah 13. Ini persoalan sistematika saja. Terkait dengan tamakninah persoalan sistematika. Karena tanpa disebutkan pun memang tamakninah itu wajib. Hanya persoalan niat keluar dari sembahyang. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Oke? Ahaduha, satu, an-niyatu, niat. Apa niat? Wahya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengajakan sesuatu hal keadaan ia serentak dengan perbuatannya. Jadi kesengajaan hati serentak dengan perbuatan. Kecuali puasa. Puasa tak bisa. Oleh kerana usrun. Sulit. Ya. Wa maluhal kalbu. Tempat niat di dalam hati. Karena itu talafuz niat bukan niat. Talafuz niat bukan niat. Dan ingat, talafuz niat bukan bahagian daripada sembahyang. Supaya jangan keliru. So dia kan sebelum sembahyang. Kalau ada yang mengatakan talafuz niat menambah-nambah sembahyang, bagaimana disebut tambah? Fa in kanat salatu fardhan wajaba niyatul fardhiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha min sunnah masalah. Jika sembahyang itu sembahyang wajib, sembahyang fardu, wajib niat fardu. Dan wajib niat qasdu fi'liha. Menyengaja melakukannya. Dan wajib niat ta'yiniha. Menentukannya. Okay. Jadi 3 itu. Niatul fardhi, qasdul fi'li, qasdut ta'yin. Maka nanti kalau diuraikan menjadi qasad, usalli, ta'arud, yaitu menyebutkan fardunya, ta'yin, menentukan. Kalau sembahyang fardu dia 3. Qasad, usalli, ta'arud, menentukan fardunya itu, menjelaskan. Ta'arud itu menguraikan. Ta'arud, fardu. Ta'yin, menentukan. Dari subuhkah, zuhurkah, maghribkah, asarkah, maghribkah, isya. Jadi usalli fardu zuhri. Usalli adalah qasad, fardu adalah ta'arud, zuhri adalah ta'yin. Jadi niat itu cuma 3 ini saja yang wajib. Makanya kalau dia mengatakan enggak masuk niat, ya keliru. Sampai berulang-ulang dia, sampai lama kali takbirnya Allah. Itu apa? Cuma 3, usolli fardhu zuhri. Kecuali lah Jumat tambah 1, ma'muman. Kan tak payah juga usolli fardhu Jum'ati ma'muman. Kalau sembahyang biasa menambah ma'muman sunat saja. Usolli fardhu maghribi ma'muman, sudah. Apa susah situ kan? Aukan salatun naflan zata waqtin karatibatin. Atau dia sembahyang sunat zata waqtin, berwaktu. Karatibah seperti rawatib atau zata sababin, atau bersebab kastisqain seperti sembahyang minta hujan. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu. Wajib qasad melakukan perbuatannya, yaitu usalli, wa ta'yinuhu, dan menentukannya sembahyang apa. Usolid duha, misal kata. La niatun nafliyah, tak wajib menyebutkan sunatnya. Jadi usolid sunnatud duha, sunatnya itu tak wajib. Cukup usolid duha, usolid tahajud, usolid witri, usolid istisqa, usolid rawatib. Kecuali rawatibnya ada qabliyah, ada
ba'diyah. Maka wajiblah sebut qabliyah. Wajiblah sebut ba'diyah. Itu sembahyang sunat yang berwaktu bersebab. Kalau sembahyang sunat itu tak berwaktu, tak bersebab, lepas waktu, lepas sebab, namanya mutlak. Artinya mutlak itu lepas, tak berwaktu, tak bersebab. Sembahyang apa itu? Sembahyang sunat biasa saja. Tak ada waktunya, tak ada sebabnya. Right? Itu yang dilarang 5 itu. Setelah sembahyang subuh haram dia dan seterusnya. Maka cukup satu saja niatnya. Usolli. Selesai. Apa masalahnya? Jadi alasan atau penjelasan tidak masuk niat itu karena menambah yang sunat di dalam niat. Usolli fardal maghribi salasa, itu sunat. Raka'atin adaan mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala 9. Apa nih kuala dia? Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya usolli, sengaja aku sembahyang. Dah 3 tu. Sengaja aku sembahyang. Fardu maghrib 3 rakaat. Menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Panjang kali. Itu lama tu kan. Makanya yang ngerti bahasa Arab lebih enak dalam bahasa Arab. Wasani al-qiyam al-qudrati alaih fa in ajaza an al-qiyami qa'adah kaifa syaa wa qudum muftarishan afdalu. Ya. Yang kedua, berdiri bagi orang yang sanggup. Mal qudrati alaih, sanggup. Fa in ajaza al-qiyami, kalau dia tak sanggup berdiri, qa'adah, duduklah. Kaifa syaa, macam mana dia sanggupnya, macam mana dia mau. Berdiri tak sanggup, sanggupnya duduklah. Macam mana dia sanggup. Hanya quduhu muftarishan afdalu. Duduk dalam keadaan muftarishan. Duduk iftirash, yaitu tapak kaki kiri tak masuk di bawah tulang kering kanan. Iftirash. Itu afdal, lebih bagus. Perhatikan kalimat afdal. Sembahyang duduk iftirash afdal, bukan sah. Maknanya duduk macam mana pun sah. Inilah cara kita untuk memperkecil potensi konflik antara sesama kita. Jadi macam mana duduk pun sah. Dah? Wasalis takbiratul ihram. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbir, ucapan Allah Akbar, ihram yang mengharamkan. Bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Fa'idayana al-qadiri nutku biha. Fa'idayana al-qadiri nutku biha. Maka tertentulah mengucapkannya bagi orang yang sanggup. Bianakula mengatakan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Ya, tentu kan di sini nanti ada tafkhim, ada tarqiq. Ini kan tafkhim. Allahu Akbar. Tapi untuk kita orang awam tak perlulah. Allah Akbar saya menjadi dah. Ya. Maka tidak sah Ar-Rahmanu Akbar. Karena berarti bukan takbir. Wa nahu dan seumpamanya lah. Ar-Rahimu Akbar. Al-Baqa'u Akbar. Al-Qaharu Akbar. Wa la yasufiya taqdimul khabar al-mubtada'. Tidak sah pada takbir itu mendahulukan khabar daripada mubtada. Maksudnya dibalik. Kaqaulihi akbarullah. Tak boleh. Awana ajarnya itu bihabil Arabi terjemah ayat lugatin Syam. Siapa yang tak sanggup mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Arab, terjemahkanlah pakai bahasa dengan bahasa apa yang dia syak-syak. Ya. Ini hukum saja, faktanya tak begitu. Rasanya jangankan orang muslim, non muslim pun sanggup. Tapi secara kaji untuk takbir, kalau tak sanggup ganti boleh. Tuhanan gadang, debatan agodang. Apa masalahnya? God is great katanya. Apa masalahnya? Kan? Jadi tak perlu dirame-ramekan yang sudah diselesaikan oleh para ulama. Wala ya'dilu anha ila dzikri akhar, ila dzikrin akhar. Taklah ia berpaling daripada takbir yang diterjemahkan dengan selain bahasa Arab itu kepada zikir yang lain. Tak boleh. Dia tetap takbir walau dengan selain bahasa Arab.
Wajibu qanuniyati bi takbir. Wajib menyerentakkan atau wajib serentak niat dengan takbir. Wa Nawawi faktar al-iktifa bil muqarratil urfiyah. Adapun Nawawi memilih beliau cukup sah serentaknya itu urfiyah, secara uruf saja. Bihaitsu yu'addu urfan anna mustahdirun lis-salati. Sekira dipandang dia secara uruf bahwa dia sudah menghadirkan sembahyang. Inilah nanti yang menjadi persoalan orang menghayalkan sembahyang. Dia ketika takbir itu fikiran fokus kepada sembahyang. Nah, itu. Makanya kalau menengok penjelasan para ulama, cukup sajalah secara uruf orang itu sudah fikirannya ke sembahyang. Maka niatnya sudah dipandang muqaranah. So nanti ini ada halus kajinya nih. Ya. Hakikat urfi apa? Muqaranah haqiqiyah nanti katanya. Wah, itu di kitab-kitab dasar pun dijelaskan itu. Tapi bagi kita orang awam cukup muqaranah urfiyah. Urfiyah itu secara umum, secara uruf. Sudah dipandanglah kita sah ketika pikiran kita sudah fokus untuk sembahyang walaupun sejenak saja. Ya. Paham dah? Dah berapa dah? Takbir, berdiri dan niat. Warabi qiraatul Fatihah. Yang keempat membaca Al-Fatihah atau badaliha atau membaca ganti dari Al-Fatihah liman la yahfazuha. Bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah fardhon kana sunatan. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Ini pun rasa-rasanya hampir mustahil sekarang. Karena non-muslim sekalipun sekarang ini hafal Al-Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah. Kamilatun, sempurna, lengkap. Ya, jadi bismillah mazhab Syafi'i berkeyakinan itu bahagian daripada Al-Fatihah. Nah, nanti bila panjang ngaji kita ini boleh kita bincang dari mazhab yang lain. Wa man asqata min al-Fatihah harfan tasydidatan. Siapa yang menghilangkan satu huruf atau satu tasydid saja daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah dua tasydid hilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Aw abdallah harfan minha bi harfin, atau dia ganti satu huruf dengan huruf yang lain. Waladhdallin menjadi waladzalin. Lam tasihha qiraatuhu. Sembahyangnya tidak sah. Bacaannya tidak sah. Wala salatuhu, sembahyangnya pun tak sah. In ta'ammada, jika sengaja. Nanti ditambah kalau kita baca kitab Al-Bajuri, sengaja, tahu, mengubah makna. 3 syarat. Sengaja, tahu, mengubah makna. Nah, maka sembahyang tak sah. Okay. Tapi kalau satu syarat itu kurang, bila masih dalam posisi berdiri, ulangi lagi Fatihahnya. Bila posisi sudah lewat daripada berdiri, tambah 1 rakaat. Boleh paham nih? Syaratnya sengaja, tahu, mengubah makna. Wa ila wajib i'adatul qiraah. Nah, jika tidak sengaja. Atau jika tidak tahu. Atau jika tidak mengubah makna. Wajib mengurangi bacaan saja. Nah, iyyaka na'budu. Diubahnya iyyaka na'badu. Iyyaka na'bidu. Nah, tidak mengubah makna. Kalau sengaja walau tahu dia, maka tak perlu batal sembahyang. Bila masih dalam posisi berdiri, cukup ganti Al-Fatihahnya. Kalau sudah lewat posisi berdiri, cukup tambah 1 rakaat. Wajibu tertibuha. Wajib tertib ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5 sampai 7. Bi an yaqra ayatiha ala nadbihal ma'rufi. Membaca ayat-ayatnya sesuai susunan yang sudah dikenal.
Wajib aydan muwalatuha, dan wajib berkesinambungan. Jadi tidak boleh disusupi oleh yang lain. Kan? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pun bersin. Alhamdulillah. Ya, tak sah. Sebab dia sudah mengganggu mualat. Mengganggu kesinambungan atau konsistensi ayat. Bian yasila ba'da kalimati ba'din. Apa yang dimaksudkan mualat? Dia sambung sebahagian kalimat dengan sebahagian yang lain min ghairi faslin, tanpa pisah. Lebih qadri tanafusi, kecuali sekedar tarik nafas. Tarik nafas. Tapi kalau sudah lewat tarik nafas, mana lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki, saya rasa sudah bukan tarik nafas lagi itu. Kalau begitu. Tapi kalau tidak tarik nafas, tak ada masalah. Kan? Fa in takhallala dzikru, jika menyusup zikir baina muwalatiha, di antara muwalatnya, di antara kesinambungan ayat-ayat Al-Fatihah itu, qata'aha, maka penyusupan itu memutuskan muwalat. Hati-hati ya. Ila kecuali an yata'allaqa dzikru bi maslahati shalah. Kecuali zikir itu terkait dengan kemaslahatan sembahyang. Kata'minil ma'mum fi asna'i fatihati li qiraati imamihi. Seperti makmum mengucap amin di tengah-tengah al-fatihahnya karena bacaan imam. Fa innahu la yaqta'ul muwalata. Itu tidak memutuskan muwalatnya. Imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Boleh paham nih? Imam baca Fatihah, dia pun baca. Mestinya kan imam baca Fatihah dia mendengarkan. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Imam udah siap, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baca amin, tak apa. Itu tak mengganggu. Karena kaitannya dengan maslahati shalah. Boleh paham nih? Ya. Wa man jal Fatihah. Siapa yang tak tahu Fatihah atau azarat alaihi, tersulit dia membaca Fatihah, li'adami muallimin, tak ada guru masalah umpamanya. Wa sana ghairah minal Quran. Tapi bagus pula dia Al-Quran selain daripada Fatihah. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatan. Wajib dia membaca 7 ayat berturut-turut. Iwadan anil Fatihah, sebagai ganti Fatihah, atau mutafariqatan, atau yang terpisah-pisah. Ya. Mana terpisah-pisah? Tapi dengan syarat jumlah hurufnya 156, seingat saya. Mesti sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Tapi aneh juga ya, ada orang enggak bisa Fatihah, bisa ayat yang lain. Ini aneh juga, tapi begitulah hukum. Fa in ajaza anil Qur'ani, kalau dia tak bisa pula baca Quran atau bizikrin, bacalah zikir. Badal anha, ganti Al-Fatihah, biasul yanqusa an hurufiyah. Tak boleh kurang daripada huruf Al-Fatihah. Hafal dia cuma satu zikir, boleh ulang-ulang aja zikir tadi sampai hurufnya sebanyak huruf Al-Fatihah. Film yusin Quranan, kalau dia tak bagus juga baca Quran, maksudnya tak bisa baca Al-Quran, wala dzikran, zikir pun tak bisa, waqafa qadral Fatihati, diamlah dia selama waktu untuk membaca Al-Fatihah. Dan paham nih? Tetap penting Al-Fatihah. Wa fi ba'din nusakhi, di sebahagian naskah kitab matan takrib itu, matan ghayah wa takrib, tertulis wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hayya ayatun minha. Membaca Al-Fatihah setelah bismillah dan dan bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah. Itu persoalan teks ya, naskah. Wal khamisur ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Wa aqallu fardil qa'imin qadirin ala ruku'i mu'tadil khilqati salimin yadayhi wa salimin wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin ala ruku'i muqtadil khilqati
salimi yadaihi wa rukbatayhi, sekurang-kurang fardu ruku', liqaimin bagi orang yang berdiri, qadirin dan dia sanggup mengerjakan ruku', mu'talil khilqati tubuhnya normal, salimi yadaihi tangannya sehat, wa rukbatayhi kedua lututnya sehat. Apa sekurang-kurang ruku'? An yanhaniya membungkuklah dia, bi ghairin khinasin tanpa inkhinas, membusungkan dada. Jadi sekurang-kurang rukuk membungkuklah dia tanpa membusungkan dada. Apa ukuran bungkuknya? Qadra, sekadar, seukuran, bulughi sampai, rahataihi dua tapak tangannya, rukbataihi akan kedua lututnya. Lau arada wad'ahuma alaihima, kalau ia ingin meletakkannya. Jadi sekurang-kurang rukuk orang itu membungkuk yang kalau tapak tangannya mencengkram lutut sampai. Itulah sekurang-kurang. Nah, bukan mesti tapak tangan diletak di lutut, tidak mesti, tapi itu ukurannya. Kalau dia tidak sanggup rukuk seperti ini, inhana maqdurahu, membungkuklah dia sesanggup dia. Wa uma'a bi tarfihi, dan memberi isyaratlah dia dengan matanya, dengan ujung matanya, maksud lirian. Wa akmalu ruku'i, sempurna rukuk. Taswiyatur raki'i, meratakan orang rukuk itu, dhahrahu tulang belakangnya, wa unuqahu dan tengkuknya. Bihaitsu yasirani, sekira jadilah keduanya kasafhatin wahidatin, selembar. Macam selembar begitu. Wa nasbu saqaihi, dia tegakkan kedua betisnya. Wa akhdhu rukbatil bihri, dan dia mencengkram kedua lututnya dengan kedua tangannya. Tapi bukan terkulai ya. Jadi kepala itu bukan terkulai, gini dia. Nah, jadi kalau buat rata gini nih. Nah, ini tulang belakang, ini kepala. Jadi kepala bukan gini. Ini tak tahulah kita dari mana pelajaran itu. Wasadisut tama'nina itu. Yang keenam adalah bertenang. Wahya sukunun ba'da harakatin. Tama'nina itu adalah diam setelah bergerak. Maka sebut bertenang. Fihi ay fi ruku'i, dalam ruku'. Ukuran tama'ninah itu adalah waktu yang diperlukan untuk sekali mengucap subhanallah. Normal, bukan orang cepat, bukan orang lambat. Berapa lama sekali yang mengucap subhanallah? Orang normal, bacaan normal. Ya. Wal musannifu yaj'alu tama'ninata fil arkani ruknan mustaqillan. Penulis menjadikan tama'ninah di dalam rukun-rukun sembahyang sebagai rukun tersendiri. Itu tadi. Maka jadilah dia 18. Wa masya Nawawi fil tahqiq. Imam Nawawi pun mengikut masya alaihi. Imam Nawawi pun berpendapat seperti itu di dalam kitab tahqiq. Tetapi wa ghairul musannifi, selain musannif, selain Imam Syekh Abu Syuja', yaj'aluha, menjadikan tama'ninah itu hayatan, sebagai satu sifat, tabi'atan lil arkani, yang mengiringi rukun. Jadi tama'ninah adalah sifat yang mengiringi rukun. Begitupun jangan difahami salah. Walaupun dia sifat yang mengiringi rukun, tapi tanpa tama'ninah sembahyang tidak sah. Ini hati-hati ya. Wasabi'un raf'u min ruku'i. Yang ketujuh adalah bangkit dari rukuk. Wal i'tidalu, dan i'tidallah dia. Ini sama maksudnya nih ya. 7 itu adalah i'tidal. Qaiman, berdiri. Alal hayati, secara. Hay'ah itu kadang diterjemahkan orang kita sekarang performance. Ya, itu hay'ah. Secara yang adalah atas dia qabla ruku'ihi, sebelum rukuk. Macam mana kondisi dia sebelum rukuk? Begitulah balik setelah rukuk i'tidal tadi. Min qiyami qadirin, berdirinya orang yang sanggup. Wa qu'udi ajizin anil qiyami,
dan duduknya orang yang tak sanggup berdiri. Macam mana orang yang tak sanggup berdiri duduk dia, kemudian rukuk, i'tidalnya balik kepada duduk dia semula tu. Kalau sanggup berdiri, rukuk balik ke i'tidal, ya. Membaca sami Allahu liman hamidah imam maupun makmum. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah imam saja. Sami Allahu liman hamidah makmum tak lagi. Ya. Tapi dalam Imam Asy-Syafi'i imam maupun makmum. Lah kita di sini ngakunya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi makmumnya diam saja. Cukup sami Allahu liman hamidah imam. Ini susah. Maka diperlukan kedisiplinan dalam ilmu. Wasaminu tama'ninatu fiha ila i'tidali. Yang ke-8 adalah tama'ninah di dalam i'tidal itu. Wa tasi'u sujudu maradun fi rak'atin. Yang ke-9 sujud 2 kali setiap rakaat. Jadi solat subuh 4 kali. Maghrib 6 kali. Selebihnya 8 kali. Ada ya? 8 kali. Wa aqalu sekurang-kurangnya sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'an sujudi min ardi ghairiha. Mubasyaratu menyentuh langsung sebahagian kening orang sembahyang tempat sujudnya, baik tanah atau bukan tanah. Sekurang-kurang sujud. Sekurang-kurang sujud. Kening saja. Dengan syarat langsung. Tak boleh ada pembatas antara kening dengan tempat sujud. Sebahagian kecil menjadi. Walau selubang sebesar korek api itu. Cara dulu. Masih ada lagi korek api sekarang? Sekarang. Jadi orang kalau solat rambutnya ke depan gini tak masalah. Selama masih ada kening mengenai tempat sujud. Yang wajib langsung hanya kening. Ya. Tetapi yang azhar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib 7 anggota sujud. Azhar. Kening, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Sebahagian jari kaki saja. Bukan mesti semua. Kaki kanan sebahagian, kaki kiri sebahagian. Tapi wajib dibengkokkan menghadap kiblat. Wajib ditekan. Tak boleh cecah. Kalau cecah saja tak sah. Termasuk lutut, cecah saja pun tak sah. Hidung sunat muakkadah. Jadi serentak hidung dengan kening. Turun dari i'tidal ke sujud itu kaki dulu baru tangan. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, tangan dulu baru kaki. Mana lah. Ya. Wa akmalu an yukabbira. Sesempurnanya sujud bahawa dia bertakbir lihuwihi untuk rebahnya, lisujudi bagi sujud. Bila rafi yadayhi tanpa mengangkat tangan. Jadi untuk sujud tak perlu mengangkat tangan. Wa yad'u rukbatayhi dan dia meletakkan kedua kaki, kedua lututnya, summa yadayhi kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu anfahu. Kemudian kening dan hidungnya. Wala syurut tama'ninatu fihi sujudi. Yang ke-10 tama'ninah pada sujud. Ya. Ukuran tama'ninahnya bihaitsu yanalu mawdi'u sujudihi siqla atau siqala ra'sihi. Yaitu mengenai oleh tempat sujudnya berat kepalanya. Artinya ada tekan sikit. Ya. Bukan sekedar cecah sujud tadi. Wala yakfi imsasu ra'si mawdi'u sujudi. Tidak sah sentuhan kepala di tempat sujud. Sekedar sentuh saja. Ini tak sah. Itu namanya cecah. Tak sah. Bal yatamahlu. Bahkan wajiblah dia yatahamalu. Tekan sikit. Ya. Biasa lakukan atau qutun. Sekira-kira kalau di bawah kepalanya itu ada kapas masalan umpamanya. Lan kabasa. Tertekan kapas tadi. Wa dhahara atharuhu. Dan nampak bekas tekanan kapas itu ala yadihi. Ala yadin. Di tangan. Lau furidat tahtahu. Kalaulah diletakkan
di bawah kepala dia. Itulah kira-kira ukurannya itu. Tekan. Jadi nampak bekas kapas. Jadi kapas ya. Bukan pula batu. Bukan pula benda-benda padat. Menunjukkan seriusnya kita untuk sujud. Ya tak boleh cecah begitu saja. Wal hadi asyara yang ke-11 al-hadi asyara julusu baina sajdataini fi kulli rak'atin. Yang ke-11 adalah duduk antara dua sujud setiap rakaat. Sawan shalla qa'iman aw qa'idan aw mutaji'an. Sama saja apakah ia sembahyang berdiri atau sembahyang duduk atau sembahyang berbaring. Kalau bisa duduk. Kalau tak bisa duduk, maka fungsikan sajalah tindakannya sebagai duduk. Itu. Sedangkan duduk tak bisa, dia hanya berbaring, macam mana pula disuruh duduk. Maka fungsikan sajalah gerak badan dia sebagai duduk antara dua sujud. Wa aqalluhu sekurang-kurangnya sukunun ba'da harakat a'dha'ihi. Tenang setelah bergerak anggota tubuhnya. Bangkit tenang. Sesempurnanya adalah aziyatu ala dzalika bid'al warid fihi. Sesempurnanya adalah tambah lebih dari itu, yaitu menambah doa yang memang warid datang dari Rasulullah terkait duduk antara dua sujud itu. Terserah Rabbighfirli saja jadi, mau ke-8-8-nya pun jadi. Ya. Duduknya macam mana terserah. Yang penting duduk, bukan jongkok. Mau duduknya bersila, mau duduknya seperti kedai kopi, mau duduknya iftirash, mau duduknya tawarruk, sah dulu yang dicari. Tentu afdolnya selain tahiyat akhir adalah iftirash. Tahiyat akhir adalah tawarruk. Ya. Falau lam majlis baina sajdataini. Kalau dia tidak duduk antara dua sujud itu, bal sara ila julusi aqrabah. Bahkan dia lebih dekat kepada duduk, lam yasihha, tak sah. Tetapi lebih dekat kepada duduk. Artinya tak nampak dia duduk. Artinya bangsa mau cepat saja duduk. Tak. Maka tak sah. Lainlah kalau memang ada sakit atau apa kan. Tak bisa dia duduk lempang gitu, tak bisa. Gitu. Hanya jongkok bisa dia. Maka jongkoknya berfungsi sebagai duduk. Wasani asyara yang ke-12 at-tamanatu fihi al-julusi baina, yaitu tamaninah pada duduk antara dua sujud. Wasalisa asyara yang ke-13 al-julusul akhiru alladhi ya'qubuhu salam, yaitu duduk tahiyat akhir yang mengikutinya salam. Ya. Warawi asyara yang ke-15 at-tasyahhudu fi tasyahud pada tahiyat akhir, al-julusul akhir pada duduk akhir. Sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah tasyahud. Bedakan tasyahud dari salawat. Sesempurna amal tasyahud, sesempurna tasyahud itulah yang biasa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan ini ada resiko. At-tahiyatul tak pakai tahiyat dia. Tak pakai tasydid, salah. At-tahiyatul, salah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu. Sembahyang tak sah. Tasydid mesti jelas. At-tahiyatul mubarakat salawatu thayyibatu lillahi, assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat. Wal khamis asyara yang ke-15 as-salat Nabi SAW fihi. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW fil julusil akhiri, pada duduk yang akhir, ba'dal faragh setelah tasyahud. Inilah yang jadi rukun. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun wa ala ali sampai akhir itu bukan rukun. Jadi kalau kita sesak mau buang angin, buang air besar, ada tamu segala atau ada keperluan, cukup asyhadu Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Salam. Selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita mazhab Syafi'i tak pakai Sayyidina. Tak pakai Sayyidina. Kenapa kita bertengkar persoalan Sayyidina? Seakan-akan kalau pakai Sayyidina mazhab Imam Syafi'i, tak pakai Sayyidina bukan mazhab Imam Syafi'i. Ini tak pakai Sayyidina.
Bagi kita di sini yang memakai kitab Allah Yarham Ustaz Muhammad Ar-Rasyad Talib Lubis pun tak pakai Sayyidina. Terus kenapa persoalan Sayyidina membuat kita bertengkar? Mengapa kita tidak mencoba menggagas bangunan tahan gempa? Kan umumnya bangunan yang rubuh. Mengapa kita tidak menggagas itu? Gempa Turki itu kan umumnya bangunan yang rubuh. Nah, yang kita hebohkan persoalan Sayyidina. Lucu. Yang kita hebohkan persoalan persiapan menyambut Ramadan. Yang dipersiapkan bukan batiniah menghadapi Ramadan, tapi persiapan menu sahur dan buka. Ya, ini bagaimana ini? Kan dah jauh ini. Dah jauh kan. Dulu saya mengaji, guru kata, kalian sahur pagi puasa. Masih pagi dah berpikir untuk buka sore, udah tak puasa lagi tuh. Udah dianggap tak puasa. Kita sahur, besok udah bincang nanti sore kita buka apa. Itu dah dianggap tak puasa gitu. Ini sekarang udah berlalu lalang. Menu buka, menu sahur. Untuk 30 hari Ramadan. Hebat kita ni, hebat memang. Nauzubillah, ya. Perhatikanlah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Enggak ada Sayyidina situ. Yang pakai Sayyidina pakailah. Yang tak pakai pun tak pakai. Mengapa yang tak pakai melantas menyesatkan yang pakai? Yang pakai pula mengapa rasanya kalau yang tak pakai itu macam bukan Islam pula? Kan? Okey. Wa syara kal musannif min as-salat al-alila memberitahukan oleh perkataan penyusun bahawa selawat kepada keluarga Nabi tidak wajib. Wa kadzalika memang begitu. Bal hiya sunnatun. Hanya sunat. Wa sadisa asyara yang ke-11. At-taslimatul ula, salam yang pertama. Ya, salam yang 16. Tadi saya bilang 17. 11. Wasadisa asyara. Yang ke-16. At-taslimatul ula, salam pertama. Perhatikan itu. Bukan geleng kepala. Salam. Jadi waktu salam, gelengnya ke kiri sah saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Karena yang penting bukan geleng kepala. Geleng kepala hukumnya sunat. Yang penting mengucapkan salam sampai kum. Yang penting salam sampai kum. Syaratnya dia dengar. Dalam suasana normal. Maksudnya normal, enggak ada suara hingar-bingar. Kuping dia pun sehat. Wajib iqa'us salam wajib iqa'us salami. Terjadinya salam itu halal qunut dalam keadaan duduk bagi yang sanggup duduk. Wa qalu sekurang-kurangnya assalamualaikum maratan wahidatan, sekali saja. Wa qalu sesempurna assalamu warahmatullah maratan 2 kali, yaminan wa shimalan, kanan kiri. Sedangkan wa barakatuh itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i cukup assalamualaikum warahmatullah. Yang lucunya imam-imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini macam mana begini? Ini bagaimana? Dan imam itu sunat kuat suara kanan maupun kiri. Dan makmum disunatkan salam pertama setelah selesai salam kedua imam. Lah ini belakangan. Salam ke kanan kuat, salam ke kiri pelan. Awak nunggu-nunggu di belakang. Kita tak mengerti dari mana pelajaran ini datangnya. Ya. Ya. Wasabi'a asyara, yang ke-17. Niatul khuruj minas shalah. Niat keluar dari sembahyang. Beliau mengatakan wajib, rukun, ya. Wa hadha wajhun marjuh, ini adalah wajhun, pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i marjuh, dhaif, lemah. Wakila dikatakan la yajibu dzalik, tak wajib. Aina adul khuruj, keluar tak wajib. Wa hadha al-wajh wal asah. Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan tak wajib wal asah, itulah yang lebih valid. Wa samin asyara tertibul arkani. Yang ke-18 adalah tertib rukun-rukun itu. Baina tasyahud akhir was salati ala sallam fihi. Antara tasyahud akhir dan salat kepada Nabi. Fihi, pada tasyahud akhir. Wa qahlu, perkataan Syekh Abu Syuja' ala ma dzakarna, sesuai yang telah kami sebutkan, yustasna minhu, dikecualikan daripadanya wujubu muqaranatin niyati di takbiratul ihrami, yaitu wajibnya sekaligus niat dan takbiratul ihram. Ini kan tidak tertib. Tertib itu maksudnya 1, 2, 3. Ketika takbiratul ihram
dengan niat, itu tertib atau muqaranah? Muqaranah, kan nggak tertib itu. Tertib itu yang kedua setelah yang pertama, yang ketiga setelah yang kedua, yang keempat setelah yang ketiga, itu namanya tertib. Sedangkan mualat setelah yang satu langsung dua, setelah dua langsung tiga, dalam jarak yang dekat, itu namanya mualat. Nah, ternyata tidak semua bisa tertib. Buktinya muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Maka itu udah maksud nanti istisna. Belajar fikih harus siap untuk melihat kecuali. Belajar fikih harus siap memahami kecuali. Seluruh hukum fikih garis lurus tidak, mesti ada belok. Contohnya ini. Rukun yang ke-17, rukun yang ke-18 tertib wastasna. Dikecualikan dari itulah wajibnya muqaranah niat di takbiratul ihram. Itu tidak tertib, malah itu sekaligus. Wa muqaranah julusil akhir tasyahhud salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sekaligusnya duduk tahiyat akhir, syahadat atau tahiyat, tasyahud, tahiyat sekaligus selawat, sekaligus salam malah. Itulah kadang-kadang kalau orang belajar fikih itu dia mudah. Kemarin Anda bilang begini, sekarang kok hari ini begitu. Lah iya, itu kan namanya istisna, pengecualian katanya. Tapi lagi kita yang nggak belajar fikih, kalau ada begitu kita bilang apa itu? Iya, bahasa kita hari-hari apa? Kalau bahasa orang di Jawa itu mencela-mencele, pucuk eru, tidak teguh pendirian. Padahal bukan, memang begitu dalam fikih. Dalam fikih itu selalu ada pengecualian. Wassalatu akan datang. Ya. Sunat solat sebelum kita mengerjakan solat. Nah, apa sunat-sunat solat sebelum kita mengerjakan solat? Nah, itu akan datang, insyaallah. Malam ini sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.